Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Praktikum Petrologi acara ke-6, di mana kita akan membahas tentang tekstur dan struktur batuan sedimen. Sebelum kita berbicara tentang tekstur dan struktur batuan sedimen, kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan batuan sedimen itu. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada suhu dan tekanan yang rendah sebagai hasil dari akumulasi dan pemadatan material-material sedimen yang ditransportasikan oleh air, angin, maupun es. Ketika kita dihadapkan oleh suatu batuan sedimen, dan kita ingin mendeskripsikannya, ada dua hal penting yang perlu kita deskripsikan. Yang pertama itu adalah tekstur, yang kedua adalah struktur. Tekstur sedimen itu dia terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada ukuran butir. Nah, ukuran butir ini adalah derajat kasar hingga halus atau besar atau kecilnya suatu butiran sedimen. Ukuran butir ini dia mencerminkan energi pengendapan suatu batuan sedimen. Kalau ukuran butirnya semakin halus, maka kita bisa bilang kalau energi pengendapannya itu rendah. Sementara kalau butiran sedimennya berukuran kasar atau besar, kita bisa bilang kalau energi pengendapannya itu cenderung tinggi. Nah, untuk kita menentukan ukuran butir, kita di sini memakai skala Wentworth yang terbentang dari butiran sedimen yang berukuran clay yang paling halus sampai boulder, dia yang paling kasar. Yang kedua ada sortasi, yaitu adalah tingkat keseragaman butiran sedimen penyusun suatu batuan sedimen. Dia terbentang dari sortasi yang very poor sampai yang very well. Kalau sortasi yang very poor atau sangat buruk, itu dia batuan sedimennya tersusun atas butiran-butiran sedimen yang sangat-sangat beragam. Jadi, kalau yang very well, dia sangat-sangat seragam. Jadi, semakin dia seragam ukuran butiran penyusunnya, maka sortasinya semakin baik. Yang ketiga ada form atau bentuk butir. Di sini kita berbicara tentang hubungan antara panjang sumbu-sumbu yang ada di butiran sedimen. Ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, berdasarkan perbandingan ketiga sumbu tersebut, kita bisa dapatkan 4 tipe bentuk butir. Yang pertama ada oblate, yang kedua ada bladed, yang ketiga ada prolate, yang keempat ada equant. Kemudian ada yang namanya sphericity dan roundness. Kalau sphericity ini dia merupakan derajat kebolaan suatu butiran sedimen, maka kita bisa bilang kalau suatu butiran sedimen yang dia semakin membola atau semakin sphere, merupakan butiran sedimen yang dia punya high sphericity atau sphericity-nya tinggi. Tetapi kalau misal butiran sedimennya itu dia cenderung elongate seperti ini, seperti yang di bagian bawah, kita bisa bilang dia punya sphericity yang rendah atau low sphericity. Kalau roundness merupakan derajat kebundaran suatu butiran sedimen. Di sini kita lihatnya dari margin suatu butiran sedimen tersebut. Kalau misalnya dia lancip-lancip seperti ini, kita bisa sebut dia butiran sedimen yang angular. Kemudian semakin dia marginnya menghalus seperti ini, kita bisa bilang dia butiran sedimennya rounded. Kemudian beranjak ke struktur. Struktur yang paling sering kita temui itu adalah bedding dan lamination. Bedding dan lamination ini merupakan lapisan-lapisan sedimen yang saling bertumpuk atau yang saling berulang. Nah, bedding dan lamination ini bedanya apa? Bedding ini ketika ukuran satu lapisan sedimennya lebih dari 1 cm. Sementara kalau lamination, ukuran satu lapisan sedimennya kurang dari 1 cm. Kalau di gambar ini, kita bisa lihat kalau ukuran per lapisannya adalah kurang dari 1 cm, sehingga kita bisa sebut struktur yang di gambar ini merupakan struktur lamination. Nah, bedding dan lamination ini tidak selalu paralel atau planar seperti yang kita lihat di gambar ini, tapi dia bisa juga wavy, bisa juga curved, seperti itu.
Selanjutnya ada struktur sedimen berupa slump dan loadcast. Nah, slump ini dia terbentuk akibat adanya pergeseran massa ketika suatu sedimen itu dia belum terkompaksi secara sempurna, sehingga terbentuklah struktur yang menyerupai seperti lipatan-lipatan seperti ini. Kemudian ada yang namanya loadcast. Loadcast ini terbentuk karena adanya pembebanan di atas lapisan sedimen yang dia belum terkonsolidasi secara sempurna, sehingga menyebabkan lapisan sedimen ini dia cekung seperti ini dan terisi oleh material sedimen yang membebaninya. Lanjut, ada lenticular bedding. Lenticular bedding ini dia adalah perlapisan antara sand dan mud yang terendapkan secara bergantian, di mana lapisan mud-nya ini dia terendapkan secara suspensi ketika arus yang mengendapkan pasir sudah mencapai 0, sehingga terbentuklah lapisan yang bentuknya wavy atau melensa seperti ini. Nah, kalau lenticular bedding ini adalah ketika lapisannya memiliki lebih banyak mud, tapi kalau misal dia memiliki lebih banyak sand, disebutnya flasher bedding. Kemudian ada yang namanya fluid cast. Nah, fluid cast ini dia terbentuk akibat hasil erosi arus di atas suatu lapisan sedimen, sehingga dia menyebabkan yang seperti di gambar ini. Nah, ini yang namanya fluid cast. Fluid cast ini dia juga bisa menunjukkan arah aliran suatu pengendapan sedimen. Kemudian struktur sedimen juga bisa berupa fosil. Yang kita lihat di sini adalah fosil jejak suatu organisme, hewan, yaitu berupa tracks dan trail. Kemudian kita coba deskripsikan batuan. Nah, ini batuan yang pertama, kita lihat. Yang pertama kita deskripsikan adalah warna dulu. Kita bisa lihat kalau warna keseluruhan batuan ini adalah krem keabuan. Kemudian dari tekstur, ukuran butirnya kita bisa lihat dia pasir sangat halus, atau jika kalian ingin menyebutnya silt juga bisa. Kemudian bentuk butirnya very rounded. Kemudian pemilihannya very well sorted, karena kita bisa lihat di sini kalau seluruh batuannya dia tersusun atas material sedimen berukuran pasir sangat halus. Dan tidak ada fragmen atau butiran sedimen yang ukurannya sangat berbeda jauh dari itu. Kemudian kita bisa lihat di sini kalau strukturnya merupakan lamination, di mana suatu batuan sedimen ini dia terdiri dari lapisan-lapisan yang saling menumpuk dan ukurannya kurang dari 1 cm per lapisannya. Untuk komposisinya kita bisa bilang ini dia 100% matriks dan tidak mengandung fragmen. Kita lanjut ke contoh deskripsi batuan yang kedua, yaitu batuan S72 yang warnanya abu kecoklatan. Dari segi tekstur, dia punya 2 ukuran butir, yaitu yang pertama matriks dan yang kedua fragmen. Matriksnya kita bisa lihat di sini berupa pasir yang halus. Kemudian kalau fragmen, yang di sini kita bisa lihat sebagai butiran-butiran yang warnanya putih, terus hitam, kemudian kecoklatan ini, dia berukuran kerikil hingga kerakal. Kerikil ini kita bisa lihat yang dia masih agak kecil-kecil seperti ini, kemudian yang kerakal adalah yang ukurannya lebih besar. Untuk bentuk butirnya sendiri, kita bisa lihat di sini kalau dia sudah rounded dan kita bisa lihat dari margin butirannya itu tidak lagi lancip, melainkan sudah halus dan membundar. Untuk sortasinya atau pemilahannya itu dia cenderung ke moderately sorted karena di sini masih cukup beragam ukuran butir penyusun batuannya. Untuk strukturnya sendiri itu adalah masif, kita tidak menemukan struktur-struktur yang spesifik seperti laminasi, bedding, ataupun yang lainnya. Untuk komposisinya sendiri disusun oleh matriks sebanyak 30%, yaitu material yang ditunjukkan berukuran pasir halus seperti ini, yang menggabungkan fragmen-fragmennya. Kemudian ada juga semennya sebanyak 5%, di sini kita tidak bisa lihat dengan jelas. Kemudian untuk butirannya sendiri dia
menyusun, sebanyak 65% dari keseluruhan batuan. Nah, komponen penyusun butiran atau fragmennya sendiri, dia tersusun atas fragmen batuan yang bisa kita lihat di sini, dia mendominasi dan juga mineral-mineral yang ukurannya halus. Di sini tidak terlihat jelas, kemudian kita bisa bagi lagi secara spesifik, yaitu 60%, butirannya, itu merupakan, kuarsa, quartz aragonite, metaquartzite, atau rijang, yaitu yang ditujukan dengan butiran yang dia, warnanya, putih seperti ini, atau seperti ini, ya. Dia cukup banyak dan ada juga, dia 40% fragmen batuan. Yang ditunjukkan di gambar batuan ini adalah, fragmen yang berwarna hitam, seperti itu. Oke, dengan demikian selesai materi untuk acara 6 kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat praktikum.